Warga Bogor, Jawa Barat berlarian mengejar sembako yang diberikan Presiden Joko Widodo. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga berebut beras yang dibagikan seorang warga jelang pemberlakuan PSBB. Warga Kota Bogor, Jawa Barat berebut sembako yang dibagi-bagikan Presiden Joko Widodo saat melintas di kawasan Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Warga berlarian mendekati mobil rombongan Presiden untuk mendapatkan paket sembako. Di Surabaya, Jawa Timur, warga berlarian menuju mobil bak terbuka yang membawa beras saat berhenti di kawasan Pucang. Mereka berebut sembako yang dibagikan seorang warga Surabaya, Rahardi. Rahardi mengaku menghabiskan 250 kg beras untuk dibagikan kepada warga. Pembagian sembako beras, khususnya yang kami bidik adalah para pemulung, kemudian tukang beca yang ada di sekitaran jalan-jalan di Surabaya ini. Rahardi berkeliling mencari pemulung dan tukang beca yang tetap bekerja mencari nafkah di sejumlah jalan utama kota Surabaya. Bantuan ini sengaja diberikan untuk bekal warga Surabaya menghadapi pembatasan sosial berskala besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan sosial kepada masyarakat terdampak corona berupa paket sembako dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih pada tahap penyediaan barang. Untuk sementara, bantuan disimpan di gudang 3 induk Pasar Jaya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bantuan sosial Pemprov DKI Jakarta untuk warga terdampak corona saat ini berada di gudang 3 induk Pasar Jaya di Pulau Gadung. Bantuan sosial berupa paket sembako yang terdiri dari beras, minyak, ikan kemasan kaleng, sabun mandi, masker, roti, biskuit, dan makanan ringan. Bantuan ini akan segera disalurkan kepada mereka yang berhak melalui kelurahan. Pagi hari ini sebenarnya kegiatan hanya perapian aja ya, karena memang sudah berapa hari kita di sini melaksanakan pengapakan bantuan sosial ini yang akan disalurkan ke masyarakat melalui kelurahan di DKI Jakarta. Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang menurun daya belinya karena dampak pandemi. Dari Jakarta, Putri Melati, Dias Triawan, iNews melaporkan. Puluhan tunawisma di ibu kota mulai ditampung sementara di Gor Karet Tengsin, Jakarta. Hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membantu para tunawisma yang terdampak pandemi COVID-19. Puluhan tunawisma baik anak-anak hingga dewasa ditampung sementara oleh Dinas Sosial DKI Jakarta di Gor Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selama ditampung mereka mendapatkan makanan untuk sahur dan berbuka puasa, serta fasilitas tempat tidur. Mereka juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka diizinkan tinggal hingga kembali bisa mendapatkan pekerjaan dan menyewa tempat tinggal. Para tunawisma yang sebagian berasal dari luar Jakarta menceritakan kesulitan mereka bertahan hidup di ibu kota di tengah pandemi COVID-19. Saya ke Mayoran minta kerjaan. Pak, tolong saya Pak, saya nggak biasa minta-minta. Saya mau kerja, kata Polsek nggak ada Bu, katanya maaf. Saya bentar-bentar, akhirnya setelah antar 2 hari 2 malam. Saya pengen pulang begitu. Kalau bisa saya pulang nanti saya cari dana. Dengan saya baik-baik sama orang saya minta-minta begitu. Saya dikasih kadang-kadang buat makan hanya saya dikasih 10.000, 15.000. Saya masuk mana-mana saya toko orang ngasih saya. Mereka kini berharap kepada pemerintah untuk bisa membantu mereka kembali ke kampung halamannya. Dari Jakarta, Herdiansyah, Seprio Donaldi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar geram lantaran bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat tak kunjung diberikan lantaran masyarakat harus memiliki nomor rekening. Video kemarahan Bupati Bolaang Mongondo tersebut viral di media sosial. Soalannya sekarang, yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah, BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih. Video Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar, yang mengamuk lantaran warganya susah makan di masa pandemi corona akibat belum dapat bantuan dari pemerintah viral di media sosial. Sehan mengaku kesal dengan mekanisme bantuan langsung tunai melalui transfer bank karena mempersulit pembagian kepada rakyat terdampak COVID-19. Dia nggak boleh dapat karena dia dapat BLT. BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening inilah kriteria ini. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa itu. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Sehan menyebut seharusnya pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT dengan pengawalan KPK dan Kejaksaan. Emangnya menteri itu semuanya lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Jangan mengeneralisir. Kasih aja diskresi, dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM wartawan. Itu terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menteri ini. Bosan juga dengan menteri-menteri. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras. Dia dapat BLT tapi BLT-nya kapan dia bilang. Bahkan ada yang bilang kasih aja beras biar 5 kilo enggak usah BLT. Begitu kan Bupati Bolaang Mongondo. Kasih kita sudah mau makan sekarang. Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur telah menyiapkan sebanyak 900 ton beras serta bahan pokok lain yang akan disalurkan kepada kurang lebih 20.000 kepala keluarga yang terdapat di 15 desa dari 7 kecamatan yang ada. Anggaran yang dikeluarkan sebesar 54 miliar rupiah untuk 3 bulan ke depan. Menanggapi Bupati Bolaang Mongondo Timur yang memprotes mekanisme BLT, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta Sehan Lanjar mempelajari surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang penggunaan data terpadu kesehatan sosial atau DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat. Surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Juliari, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah karena membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC Peduli menyalurkan hasil donasi masyarakat dalam bentuk paket sembako kepada warga Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi. Sejak wabah corona melanda Indonesia, MNC Peduli telah menyalurkan belasan ribu paket sembako kepada mereka yang membutuhkan. Tumpukan sampah yang menggunung ini merupakan tempat mengais rezeki bagi para pemulung yang tinggal di Bantar Gebang, Bekasi. Namun semenjak pandemi virus corona mewabah di Indonesia, ratusan atau bahkan ribuan pemulung yang biasa mencari nafkah di tempat ini tak bisa lagi bekerja. Hal inilah yang menjadi perhatian MNC Peduli untuk membantu ratusan warga yang terdampak pandemi virus corona. Bantuan paket sembako yang akan dibagikan kepada warga diserahkan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi kami di MNC Peduli mengetahui bahwa COVID-19 ini berdampak bukan hanya untuk tim medis, tapi juga untuk masyarakat, terutama yang membutuhkan karena kehilangan pekerjaan. Jadi kami di MNC Peduli membantu dalam menyediakan sembako yang kami distribusikan pada masyarakat. Sangat terasa terbantu, Mbak. Kami ini kan pemulung, jadi nggak bisa jual bahan-bahan kita ke yang pemasoknya. Jadi alhamdulillah banget nih ada bantuan dari MNC Peduli. Jadi sangat membantu keluarga kami. Bekerja sama dengan gugus tugas Kecamatan Bantar Gebang, sembako dibagikan kepada wali murid sekolah Alam Tunas Mulia dan juga diantarkan langsung ke rumah-rumah warga sekitar.
Kami sangat berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah memberikan meringankan beban dari wali murid, khususnya pemulung yang dalam hal ini terdampak oleh COVID-19. Terima kasih dan apresiasi kepada MNC Peduli yang telah menyumbangkan kepada wali murid Tunas Mulia di sekolahan di sini, sekolahan yang tidak anak yang tidak mampu. Hingga saat ini MNC Peduli telah menyalurkan belasan ribu paket sembako hasil donasi masyarakat. Untuk itu MNC Peduli selalu mengajak pemirsa di rumah agar ikut berdonasi dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim medis Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta berbuka puasa dengan menu takjil yang dipersiapkan sendiri. Jangan kemana-mana, informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.